Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video ini aku mau dedikasikan buat teman-teman yang lagi berjuang untuk ujian di Goethe Institut untuk ujian bahasa Jerman. Jadi aku mau cerita dari awal kayak gimana aku mulai daftar ujian di masa pandemi ini, karena dari kemarin tuh nungguin Goethe Institut nggak buka-buka ya kan, dari tahun 2020. Dan finally dia buka pertama kali di Jakarta. Sebenarnya aku ngincernya Bandung, cuman Bandung kan belum buka. Ya udah aku coba ke Jakarta. Jadi ikutin terus bagaimana caranya aku daftar sampai aku ujian itu besok. Keep on watching. Oke, ini aku baru banget sampai hotel karena aku ujiannya besok. Buru lupa, jadi aku mau record dulu aja biar aku gak lupa gimana stepnya dari awal sampai sekarang itu. Jadi pertama kali itu aku tahunya di awal Februari ada buka pendaftaran, karena aku kan udah nunggu lama ya sebenarnya. Jadi aku bukan dari Jakarta, aku dari Medan. Karena di masa pandemi ini dan aku itu tidak berasal dari Jakarta, Goethe Institut menerapkan untuk cara mendaftarnya itu atau syarat mendaftarnya itu mempunyai surat domisili. Mungkin teman-teman juga bakal ngerasain kalau misalkan daftar di Bandung atau di Surabaya, karena pokoknya mereka tuh kayak lebih memprioritaskan orang yang tinggal di dekat daerah tersebut. Kalau di Jakarta mungkin memprioritaskan di Jabodetabek, kalau di Bandung ya di sekitar Bandung. Surabaya juga kayak gitu, tapi pakai surat domisili itu juga bisa jadi syarat kalian bisa ikut ujian kayak aku gitu kan. Terus aku tahunya di awal Februari. Ini aku buat cepet ya, karena kalau aku lama-lama nanti lupa. Aku tahunya dari awal Januari, terus di tanggal 2 kalau nggak salah 2 aku baru tahu, dan itu belum kepikiran pengen daftar ujian karena kan sebenarnya aku incernya tuh Bandung. Ya udah, setelah itu dapat ilhamnya itu sekitar tanggal 8. Ada kepikiran pengen kenapa nggak coba aja gitu kan, karena nunggu-nunggu nggak tahu juga kapan buka yang di Bandung sama di Surabaya. Ya udah aja dicobain. Ternyata pas aku buka linknya Goethe udah buka, ternyata tuh di tanggal 8 sampai 9 itu cuma 2 hari doang daftarnya, dan aku baru tahu di tanggal 8-nya itu, dan aku harus prepare semuanya di satu hari itu aja untuk tanggal 9. Berarti aku cuma punya kesempatan di tanggal 9 itu buat nge-apply semuanya, dan dia minta surat domisili. Ya udah deh, aku cari deh temen, karena aku kan kebetulan nggak punya saudara di Jakarta. Di Bandung mah punya, cuman punya teman. Ya udah aku kontak teman aku di Jakarta. Setelah itu aku minta tolong sama teman aku buatin surat domisili gitu dari tempat tinggalnya dia. Ya udah dibuatin sama dia, karena aku kan mepet banget nih kan, jadi harus cepet gitu. Aku ngabarnya sore di tanggal 8. Alhamdulillahnya selesai di tanggal 9 paginya. Nggak pagi banget sih, sekitar jam 10 atau jam 11. Ya udah, udah dianterin sama teman aku, filenya tuh dikirimin. Udah aku buru-buru dah tuh untuk nge-apply. Aku foto, aku kan udah punya paspor ya udah lama, jadi nggak buru-buru lagi gitu, maksudnya nggak kepikiran buat paspor lagi. Jadi aku tinggal nge-apply aja gitu. Paspor, surat domisili, terus ya KTP, ya diperlukan lah data-data yang diperlukan dari diri kalian. Ya udah aku apply. Alhamdulillahnya dikasih kabar tuh di tanggal 13 atau 12 Februari tuh dikonfirmasi bahwasanya aku keterima untuk ujian. Sempat deg-degan karena ada juga dari teman aku yang coba pakai surat domisili dan itu nggak tembus. Aku nggak tahu salahnya di mana. Alhamdulillahnya punya aku tuh tembus surat domisilinya. Ya udah aku dapat konfirmasi email itu di weekend di tanggal 13 Februari kalau nggak salah. Ya udah aku seneng kan, ternyata tembus surat itunya, dan mereka mengkonfirmasi aku harus bayar uang ujian, dan itu lumayan sedikit mahal dari yang normalnya, mungkin karena pandemi juga. Ya udah aku bayar lah itu deadline-nya tanggal 15 Februari.
kita cuma dikasih waktu sekitar 2-3 hari untuk pelunasan, dan itu semua bukti-buktinya kalian harus kirim via email gitu. Jadi semua apapun berkasnya kalian harus bolak-balik kirim email ke Goethe Institute kayak gitu. Oke, tanggal 15 aku kirim bukti kalau aku udah bayar, terus aku tunggu konfirmasi dari mereka kayak gitu. Udah dapat konfirmasi dari mereka, dan setelah itu mereka minta aku kirim surat rapid antigen gitu bahwasanya aku negatif 3 hari sebelum ujian. Dan itu ada serangkaian prosedur yang harus kalian ikuti, kayak misalkan bawa face shield, terus bawa masker, terus pakai masker, terus bawa hand sanitizer, apalah segala macamnya perlengkapan perlindungan diri kalian. Dan mereka tuh ngasih tahu semuanya di dalam email itu, jadi kalian tinggal ngikutin aja apa yang mereka minta, karena kalian kan pengen ujian di situ, ikutin aja semuanya. Terus karena aku keterima suratnya itu kan, waktu nge-apply itu tuh kita udah bisa prediksi kita tuh mau ujian tanggal berapa. Nah aku memang pilih tuh di awal Maret di tanggal 2. Itu tuh ada 4 bagian, 4 jadwal yang mereka kasih, tapi aku milih di tanggal 2 itu. Di Februari sama Maret itu di Jakarta cuma ada 4 kali ujian gitu, 4 tanggal yang dipilih. Aku milih tanggal yang ketiga di tanggal 2 Maret itu. Ada tanggal 19 Februari kalau nggak salah, 19, 23 Februari, tanggal 2 Maret, tanggal 3 Maret kalau nggak salah ya. Dan aku milih tanggal 2. Kenapa? Biar aku bisa prepare hotel dulu, penginapan, tempat temen atau kayak gimana. Mikirinnya masih ada waktu gitu dari tanggal 15 Februari itu setelah aku bayar uang ujian. Setelah itu kan aku harus rapid, karena aku berangkat itu dari Medan tanggal 26. Berarti tanggal 26 aku rapid di bandara Kuala Namu Medan. Kalau kalian anak Medan pasti tahu. Aku yang drive thru, jadi itu lebih murah. Itu tuh ada di parkiran bawah, parkiran A itu harganya 180.000. Tapi kalau di dalam Kuala Namu tuh 200.000. Ya udah aku milih yang di drive thru karena aku tuh pagi banget kan berangkatnya. Aku berangkat tuh penerbangan jam 9.45. Aku berangkat dari rumah jam 6 karena aku takut pagi-pagi tuh antrian untuk rapid antigen tuh lama. Jadinya aku perginya cepetan. Aku ngambil yang drive thru di parkiran A di Kuala Namu. Alhamdulillahnya cepat, nggak sampai setengah jam udah selesai. Kalian ikutin aja, nanti juga dikasih tahu dan dituntun. Nggak dituntun sih, kayak dikasih arahan kayak gitu. Udah kalian tunggu. Alhamdulillah hasilnya negatif. Aku dari Kuala Namu mengantongi surat rapid antigen yang negatif. Terus sampai Jakarta tanggal 27. Tanggal 26 kan aku sampai Jakarta. Nah tanggal 27-nya aku rapid lagi karena aku harus ngirim rapid antigen ke Goethe Institute bahwasanya aku negatif gitu kan. Dah abis itu kirimlah tuh berkas sama si Goethe tanggal 27. Nah baru mereka kasih surat undangan ke kalian untuk ikut ujian. Ya udah deh, kalau udah semua berkas kalian ikutin, udah dikirim juga, mereka juga bakal kasih yang harusnya kalian ikutin. Dan aku bakal ujian besok di Goethe Institute, terus aku besok ujian. Jadi untuk hasilnya itu katanya 2 minggu setelah ujian bakal dikasih tahu, ada link gitu yang bisa ngecek kalian lulus apa enggaknya, dan sertifikatnya bakal dikirim ke alamat yang kalian cantumi di surat domisili, bukan alamat rumah kalian. Ya kan, kali aja kayak aku kan berasal dari Medan tapi domisilinya di Depok kayak gitu. Jadi pastikan alamat yang kalian cantumin itu benar, karena sertifikatnya bakal dikirim ke tempat kalian. Dan nanti juga ada dikasih tahu kayak gimana kok dari Goethe Institute. Semuanya kalian ikutin aja, apa yang dikasih tahu si Goethe itu kalian baca baik-baik. Jadi aku sengaja pakai baju yang sama. Ini tuh baju yang aku baru sampai 2 hari yang lalu di hotel, dan aku buat video kan tentang gimana step pertamanya aku nge-apply pendaftaran ujian di Goethe. Nah sekarang nih udah selesai ujian, jadi udah 2 hari yang lalu dari video yang kemarin aku buat pertama kali. Gue kenapa Cid? Jadi ya di Goethe tuh kayak biasa ketat banget penjagaannya ya, mungkin karena pandemi juga ya.
Ya udah, apa namanya, penjaganya itu ketat, nggak bisa megang HP sama sekali. Jadi karena nggak bisa ngapa-ngapain, HP kan disimpan ya, terus tas-tas juga disimpan, segala macamnya disimpan lah, nggak bisa akses HP gitu istilahnya. Ya udah, ya diikutin lah ya, karena kan kita mau ujian gitu. Ya ujiannya yang pertama tuh dari jam, aku dapetnya jam setengah 11 sampai jam setengah 12, sejam. Aku ujian yang pertama, satu perbagian pertama gitu ya udah, disitulah Huren, disitulah Schreiben, disitulah lesson. Nah part keduanya itu Sprechen, tapi itu dikasih jeda gitu, hampir 2 sampai 3 jam jedanya. Jadi aku dapat Sprechen tuh jam 3, dari jam setengah 12 tuh jeda ke jam 3. Hai, ya udah dari selesai Sprechen itu jam 3.20, 3.15 kayak gitu. Udah selesai, ya udah pulang. Jadi nggak boleh kumpul-kumpul karena pandemi itu, jadi peraturannya lebih diperketat. Terus ya apa ya, memang dari awal kayaknya peraturannya tuh lumayan banyak dan ketat, jadi ya udah ikutin aja gitu. Ya good luck buat kalian yang lagi pengen ujian bahasa Jerman di Gute, semoga diperlancar segala urusannya, dipermudah jalannya menuju Jerman, semua impiannya segera terlaksana dengan baik, amin. Segitu dulu videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi pengen ujian bahasa Jerman atau yang berhubungan dengan Goethe Institute. Thank you for watching, see you in the next video, bye bye.